Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi di YouTube Aki Rukman Heriana Channel. Dalam rangka membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan manusia, pembangunan keluarga. Nah, kali ini Aki berada di salah satu kecamatan yang agak sedikit terpencil atau dibejakan, malunya ada orang-orang, yaitu di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Aki dari Bandung saja menuju ke sini, padahal jalannya bagus, hampir 2 jam. Padahal jalannya bagus, apalagi kalau butuh. Ketemu ini dengan para petugas kita, dengan para pejuang kita. Yang pertama, Aki ketemu dengan kepala UPT KB. Katanya kata Pak Made, UPT KB itu hanya ada di Jawa Barat. Ih, siapa dulu dong, harus berjuang lah. Ini zamannya Pak Teguh ya, karena ini mau dibubarkan dulunya. Yaitu namanya Pak Asep Suhendar. Rasul. Saya ingat Asep Suhendar itu kepala DPRD dulu. Ya. Pak Suhendar yang dari Masjid Kamu ya? Ya, almarhum. Almarhum. Bapak NIP 38 bukan? Bukan. Pindahan dari Dinkes. sudah berapa tahun di KB? KB 3 tahun. 3 tahun betah. Alhamdulillah Betah. banyak tetangga dan alhamdulillah banyak saudara. Pertama ibu-ibu sektor. Ya. Pasti. Dan ada us, ada wus, Ya. ada jus. Nah itu di KB. Kalau ini Saya Pak Wahyu. Sekarang bertugas sebagai P3K. berapa tahun lulus P3K? Saya mau 6 tahun, sekarang paling 6 tahun 8 bulan lah. Oh dari P3K? Enggak, TPD dulu. Oh TPD dulu. TPD dari provinsi bukan? Dari kabupaten ya. Itu kan dulu gini, di provinsi ditukarkan ke kabupaten, yang paling banyak dulu Bogor. Kalau Akang? Nama saya Dudi Urianto, Pak Dudi? awal PPD tahun 2010, 2010. P3K 1 tahun. Itu kan dulu ke Pangandaran, Jumbara. Oh iya, mau kasih si laut kayak gitu. Oke. Kalau Ibu? Saya PKB PKB tahun berapa? 89 Masih dari SMA waktu itu? dari SPK saya. SPK yang bidang itu. Iya, dulu mah cantik amat, sekarang cantik sekali. Kalau Ibu? Saya Satika, asalnya TPD 2011. Kemarin ikut P3K. Lulus tahun? 2023. Alhamdulillah ya, BKKP mengadakan P3K, kalau tidak kan repot. Kalau Ibu? Saya dari Anung Sumiati, saya bekerja asalnya dari Dinkes. Dinkes. Dan di dinas kami dari tahun 2017. 2017. Senang di mana? Senang di mana? Di KB. Senang di KB. Pantesan makin gemuk ya. Kalau ini Ibu siapa? Saya Aki Yuliati, asalnya dari TPD 2010, dari Aki yang melahirkan kami. Melahirkan aku. Ya, siap. Alhamdulillah menjadi P3K di tahun 2021. Waduh, sudah 3 tahun. Waduh, sudah gede aku dong. Alhamdulillah. Itu kan tabungannya udah gede. Alhamdulillah. Tabungan apa yang gak gede? Investasi di anak pendidikan. Nek? Saya Rianti, TPD dari tahun 2010 jalan kaki ya. Oh iya. Kemarin ikut P3K, alhamdulillah lulus 2023. Ah. Kemarin. Selain dari perjuangan kita bersama, juga kalian yang tidak mudah tergoda. Betul tidak? Kalian dari TPD langsung keluar, waktu itu belum ada P3K, ya sekarang malah balik deh jadi tukang loteng. Ini Pak Kepala UPT, gimana? Sedikit cerita tentang program Cipongkor ini, tentang pembangunan keluarga, kependudukan, bangga kecama, berarti Pak ya Pak? Kalian
Alhamdulillah sampai saat ini kami tentunya beserta tim rekan-rekan kami baik yang ada terutama di lapangan koordinasi yang selalu terjalin yaitu dengan pemerintah ya, pihak kecamatan, desa, pihak puskesmas karena kita ada di Kecamatan Cipompor itu dengan 14 desa. 14 desa. Berapa RW? Yang nanti ada apa? Ya. 123. Oh ya. Terus gimana programnya? Alhamdulillah dengan sinergitas apapun tantangan ketika kita pecahkan bersama untuk bisa berkolaborasi tentunya juga menjalin harmonisasi sehingga setiap kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan yaitu puskesmas untuk mendekatkan pelayanan. Tentunya karena melihat kondisi geografisnya Cipompor yang cukup terjang, ya sulit dijangkau, ada beberapa desa yang memang ya dengan perjalanan yang cukup sulit, sehingga kita mencoba untuk mendekatkan pelayanan bersama puskesmas melalui puskesmas Kediri. Ya, Bu, saya tanya nih si Bu, jadi Cipompor ini berbatasan baratnya kemana? Supaya orang-orang luar apa? Cianjur. Ke Cianjur ya? Cianjurnya Sepatan? Bukan? Bukan, itu kan kayak Cihaur ya? Ya Ciranjang ya? Ciranjang. Sebelah utaranya? Gunung Halu. Oh selatan itu masih selatan ya. Sebelah sananya kan kemana? Cililin. Oh ini benar-benar. Dan masih di Cipompor masih ada genangan Saguling masih lingkungan juga. Ya. Oke. Bagaimana tentang data-data KB-nya sekarang? Untuk data KB-nya Jumlah penduduk itu ada di jumlah seluruhnya ada 100.842 jiwa. Ada 100.000? Ya. 100.000 sekecamatan? Benar nih? Benar. Berapa desa? 14 desa. Ya, terus khususnya untuk laki-laki ada 51.671, untuk perempuan 49.211 oh, jadi itu menang nyalung karena perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Terus? Tapi kenyataannya saya nyalung karena kita ada di 2 kecamatan. Oh, itu mah pekerjaan. Sarwa wedi bukan terpayu macet-macet ngobrolnya. Terus? Alhamdulillah untuk capaian dari tiap-tiap desa dengan yang tadi disebutkan, kita mencoba untuk selalu berkolaborasi, bersinergitas dengan pihak-pihak terkait, baik itu kader di lapangan, RT RW, bidan desa, setiap program yang memang baik itu dari provinsi yang harus dari pusat, dari provinsi ataupun yang menyambut dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh Pemda, kita dalam kondisi yang cukup puas. Pus berapa pus? Pusnya total 16.641. Berapa? 19.641. 19.641. Peserta KB-nya dibantu 15.000. 15.000 dari 19, 15.000. Ya. Berapa persen? 76,37%. Benar nih. Tidak pikir, tidak. Asektor gua jadi masuk ke 5 tuh. Tapi dibalik dan pagi dan 5 tuh hiji ya. Sekarang sulit karena siga yang di itunya Pak. Apakah siga, apakah korban? Kalau niatnya benar pasti udah. Benar tidak? Sekarang aja kan di mana? Di beli pertalite susah, harus ada barcode. Ternyata yang ada juga yang bisa beli, saya juga lihat itu. Pokoknya niatnya mah bagaimana hati kita, oke? Nah ini bagus. Sekarang sektor yang paling diminati di sini apa? Kontrasepsi. Yang pertama suntik yang paling diminati. Berapa persen suntiknya? Suntik itu jumlah pengguna suntik 9.670 dari 19.000.
Dari dan bukan dari pus, kalau syuting hitungnya dari apa? Dari PA. Dari PA. Dari berapa? Dari 15.000. subsitnya 9.670. Jadi hampir di atas 60% 60%. lebih. Terus yang kedua? Yang kedua di Bill. Oh. Bill di 2.708 akses. Iya, terus Yang selanjutnya implan. Implan 1.518 akses. Iya, terus Selanjutnya IUD. ID berapa? IUD 649. Ini bahaya ini. Ini daerah rawan DO. Rado. Terus Selanjutnya di MOW. MOW ada 234 sektor. Terus di kondom 136. ya. Di MOP 85 sektor. Oke. Ya, terima kasih ya untuk penjelasannya. Mana yang paling tinggi desa pencapaiannya? Untuk pencapaian CO Perpus itu Desa Girimukti di angka 83,89%. 83. Ya. Untung tidak 106. Itu desa siapa? Pegangan siapa? Desa Bu Ati dengan Bu Ati melihat. Bu Ati, Bu Nur ya di sana. Ati Nuryati jadi Nur. Itu tertinggi. Kenapa bisa gitu gimana? Jadi kalau dulu pelayanan itu kan kita di mobilan gitu Pak, untuk Iya. puskesmas teh. Nah sekarang waktu saya ke Girimukti, saya berinisiatif sekarang harus medis yang datang atau bidan ke sana. pelayanannya ke sana. Padahal di sana tidak ada bidan desa. Waktu itu jadi bidannya tidak nginep di desa, belum. Jadi bidan hanya pelayanan posyandu saja, terus pulang. Jadi pelayanan yang lain tertunda ya, terhambat. Kemudian saya cari cara gimana caranya supaya pelayanan bisa di Polindes, Polindes Girimukti. Saya mengadvokasi meminta dukungan ke kepala desa, bagaimana caranya ngobrol dengan kepala desa. Kepala desa gini, sok bikinkan surat konsep untuk kita ajukan ke kepala puskesmas. Oke. Nah ini saya tanya ke Ibu siapa ini? Bu Dede. Bu Dede. Kalau kepala desa itu sebagai apa di dalam program KBD? Tokoh formal. Artinya? Selaku penanggung jawab. Jadi penanggung jawab. Kalau kedudukan PLKB atau TPD, P3K sebagai apa? Pembina. Sebagai Pembina desa. penggerak. Pengelola. Di desa. Kalau Anda merasa menjadi pembina desa, gagal ini program KBD. Pengelola program. Bukan, kita itu sebagai pembantu teknis kepala desa. Ya, kita itu medagogi yang ditugaskan. Makanya kalau kita diusir oleh kepala desa, harus terima dong. Misalnya Bu siapa ini? Pegang desa mana? Karangsari. Tapi kelurahan tidak cocok, minta diganti. Itu haknya kepala desa. Karena dengan undang-undangnya kita itu yang bertanggung jawab. Kan sekarang namanya apa sih? Namanya program KBD itu apa? Bangga Kencana namanya. Tetapi statusnya otonomi daerah. Jadi yang bupati yang tanggung jawab itu camat, yang tanggung jawab itu kepala desa. Ini ada kekeliruan kemarin, ada yang mengatakan bahwa PLKB itu mitra kepala desa, bisa hancur itu. Bisa hancur. Untuk ngomong walang tangga, apapun yang kejadian di desa semuanya tanggung jawab adalah kepala desa. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Kalau kita mitra kan kita punya kepentingan. Oke. Ya, siap. Jangan merasa diri menjadi pembina. Membina ke kepala desa terbutuh usia emang. Ya, oke, ini bagus. Nah, sekarang inovasi apa Pak KUPT yang di Inovasi yang selama ini karena memang saya sudah mencoba untuk ada di masyarakat dengan misi kami adalah pemberdayaan keluarga, di mana saya beserta rekan-rekan baik itu di kantor ataupun di lingkungan yang lain, saya mencoba untuk melihat sisi lain daripada masyarakat itu sendiri, di mana
ada masyarakat yang memang perlu kita bantu. Hal itu ditujukan untuk ke arah pemberdayaan keluarganya. Apa siapa yang tahu pengertian pemberdayaan? Yo, pemberdayaan itu apa? Pemberdayaan itu adalah menggali potensi seseorang, kemudian difasilitasi, dan potensi itu digunakan oleh dia sendiri. Dulu kan zamannya Pak Harto, ya ada pemberdayaan masyarakat, jelema dicari dulu, ada potensi untuk ngurus sapi. Nah itu, di situ ada pakan, di situ ada air, di situ ada untuk gunung, untuk kandang, baru diberi sapi. Jadi pemberdayaan itu dikerjakannya itu oleh dia sendiri, kita sebagai fasilitator. Oke? Nah, siapa yang itu lagi? Di mana komunitas yang ada terlibat langsung, baik itu dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin di masyarakat ataupun yang terlebih untuk pemberdayaan di sini, kami punya komunitas yang namanya Jimat. Jimat itu adalah ngajimatan anak yatim, karena saya melihat bahwa Jimat itu ngajimatan anak yatim. Bukan arti yang sebenarnya jimat itu apa? Jimat sendiri itu namanya ya jimat aja. Ya tahu pengertian mana? Jimat sesuatu yang dianggap apa ya diistimewakan. Jimat itu adalah kekuatan diri pribadi ya untuk kehidupan. Jadi misalnya akan boga jimat borok itu dijimatkan kan gitu. Oke, lanjut. Di mana jimat itu saya setujukan sebagai tempat untuk bagaimana bisa mendidik masyarakat, terutama dengan tanggungan anak yatim. Hal itu saya dengan komunitas untuk sepakat mengumpulkan rupiah berapapun itu, nilainya kita kumpulkan, dan setelah terkumpul kita dibelikan kambing, lalu kambingnya tersebut diserahkan kepada keluarga dengan tanggungan anak yatim yang tentunya siap menerima, siap mengurus, dan insya Allah itu nanti kita evaluasi dalam beberapa bulan ke depan. Dan perjalanan itu sudah berjalan sejak Januari 2019. Sudah berapa jumlahnya? Jumlah kambing yang sudah saya serahkan ada 101 ekor. 101 ekor. Dan itu alhamdulillah 95% kita berhasil. Ya. Apa kaitannya kalau bila dikaitkan gerakan tadi dengan pembangunan keluarga? Kita harus dikaitkan dulu pada induknya. Kesejahteraan keluarga, Pak. Kesejahteraan keluarga karena dia anak yatim. Tapi jangan dikira anak yatim juga yang warisan dari orang tuanya gedungnya bertingkat gimana ya. Ini adalah yang berkaitan dengan prasejahtera. Oke. Kang Wahyu, apa lagi yang bisa disampaikan? Terkait inovasi yang paling dominan memang tadi yang disampaikan Pak Wahyu betul. Adapun yang terkait saya pribadi kebetulan sudah berjalan itu dari sebelum jadi TPD, ada itu dalam sama pembangunan keluarga sejahtera. Itu kita memberikan edukasi lebih Pak di luar belajar formal. Saya setiap hari Minggu menyempatkan waktu beberapa jam sampai 3 jam untuk mengajarkan anak-anak belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Inovasi atau kreativitas? Kreativitas ya kelasnya. Bagus. Saya gaduh program apa? Si Neng. Nah, di desa mana? Di Cicanggilir. Cicanggilir. Cicanggilir ke sebelah ke Jakarta. Ya, Perbatasan Jakarta. Cirebon. Anaknya berapa? Dua. Suami? 2. Ya, anaknya berapa? Ada berapa? Ibu seberapa? 3 ibu? 2 ibu? 4. Ya. Ini tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Hah? Bonus 2. Jadi begitu. Mudah-mudahan nanti Kecamatan Cipongkor lebih bergairah, lebih bagus lagi. Nah, sekarang ada keluhan nggak di dalam pekerjaan? Jangan UPT, jangan UPT. Ayo, keluhan apa? Ini
pelayanan di puskesmas, khususnya puskesmas Citalem. Kemarin kita kan kalau BPJS sudah pasti itu gratis. Beberapa bulan yang lalu mulai diberlakukan sesuai dengan perda yang berlaku. Untuk pemasangan implan bayar 100.000 dan IUD juga 100, dan hal itu tentunya sangat memberatkan untuk akseptor. Ya, itu mah lain ayatnya baik, bukan sekarang aja. Dari dulu juga ada perda yang membuat seperti itu. Tinggal lapor kepada kepala DP3, DP2 KBP 3A, minta lagi untuk membayar itu. Gitu taktiknya. Jadi kalau misalnya sekarang target Anda implan itu berapa? 100.000 bayar. 100.000 bayar. Misalnya sekabupaten Bandung Barat itu 10.000 target implannya. 10.000 kali 100.000 berapa? 9. Minta lagi biaya ke Pemda untuk bayar implan. Kata duitnya teh murah, asup deui ka puskesmas, asup deui ka APBD gitu. Ari urang dulu pas saya di puskesmas jangan. Ai koordinator da orang puskesmas juga sudah mengikuti peraturan Perda. Asik kita mah ngomong aja. Sudah disampaikan oleh Pak PT ya Pak, ke Pak Kabit juga, ke Pak Sekdis juga. Ya nanti buang Ya, turun surat Ya. untuk meminta pelayanan tenaga medis dalam rangka hari kontrasepsi sedunia sekarang. Iya, jadi gratis. Belum. Itu mah lain. Ini mau untuk menyikapi karena nanti APBD-nya lama. Tapi dari semua orang itu kita tetap pilih mana yang bisa bayar sendiri, mana yang harus dibantu. Nah, yang harus dibantu ini kita laporkan ke kabupaten. Jadi target di Kecamatan Cikompor ini 200 implan setahun. Yang bisa bayar cuma 50, yang 150 nanti diusulkan lagi ke APBD. Itu pengalaman Aki. Jadi muter duitnya. Tungtungnya cek DPRD teh. Atau ini mah apa-apaan aja. Makanya Anda jangan menyetujui perda pembayaran alat kontrasepsi. Nah DPRD yang mereka namanya itu dong. Oke? Oke.